Pemirsa, suami yang menganiaya istri keduanya hingga terluka parah di Lebak, Banten ditangkap. Pelaku kesal lantaran korban menolak memberikan 1 ekor kucing Anggora peliharaannya yang diminta anak bungsu pelaku dari istri pertamanya. Deka, pria 55 tahun, warga desa Bayah Barat, Lebak, Banten, harus berurusan dengan polisi lantaran menganiaya dengan brutal istri keduanya hingga terluka parah. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal lantaran korban yang dikenal sebagai pecinta kucing tidak mau memberikan 1 ekor kucing Anggora peliharaannya kepada anak bungsu pelaku dari istri pertamanya. Anak pelaku kemudian melapor ke ibu kandungnya yang langsung meneruskannya ke pelaku. Di hari kejadian, saat korban meminta uang belanja, pelaku yang kesal kemudian terlibat cekcok hingga berujung dengan penganiayaan. Nah, itu yang minta kucing anak yang keberapa, Pak? Yang bontot, yang korban. Yang paling bontot, perempuan atau laki-laki? Laki. Oh, gitu. Jadi permintaan kucingnya ditolak sama istri bapak yang Sama istrinya. terus bapak emosi gitu? Iya. Cuman dipendam dulu. Seorang suami tega menganiaya istri keduanya hingga terluka parah. Punya usut peristiwa tersebut terjadi karena sang istri tak mau memberikan kucing kepada anak bungsu pelaku dari istri pertamanya. Untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Lebak, Ibtu Andi Kurniadi Eka Setiabudi. Selamat sore, Pak Andi. Selamat sore, Mbak. Pak Andi, bagaimana perkembangan kasusnya hingga saat ini? Untuk perkembangan kasus, tersangka kami telah tahan di rutan Mapores Lebak sejak 1 Maret 2023. Statusnya sudah tersangka berarti ya, Pak ya? Sudah, Mbak, sudah. Apakah benar memang awal mula kasus ini dipicu oleh permasalahan anak dari tersangka yang tidak diberikan kucing begitu oleh korban? Benar, Mbak. Permasalahannya dari awal anak korban dari istri pertama meminta anak kucing ke korban, tapi karena menolak, kedua anak ini melaporkan kepada ibunya yang merupakan istri pertama dari tersangka. Karena kesal, ibunya korban, ibu dari kedua anak ini melakukan percakapan kepada korban dan memaki-maki, sehingga korban ini merasa kesal, emosi terhadap tersangka. Puncaknya pada saat kejadian, korban dan tersangka cekcok lagi karena menyinggung peristiwa tersebut. Karena kesal, tersangka yang pada saat itu lagi memotong kayu bakar merusak kursi kayu yang ada di TKP. Karena korban merasa kesal juga, cekcok, korban menantang tersangka agar dia dibacok juga karena sudah gelap mata, sehingga tersangka melakukan kekerasan tersebut. Lukanya seperti apa, Pak, korban? Untuk luka sendiri dari hasil visum yang kami dapatkan, terdapat 16 luka terbuka akibat kekerasan benda tajam, baik di kepala, leher, punggung, pinggang, wajah, lengan, serta jari tangan telunjuk dan jempol putus. Baik. Kesehariannya seperti apakah memang korban dan tersangka ini memang sering cekcok atau seperti apa, Pak? Pada saat sebelum kejadian, seminggu sebelumnya memang sering terjadi selisih paham terhadap korban maupun tersangka. Jadi memang sudah ada buntut permasalahan sebelumnya begitu ya, Pak ya? Benar, Mbak. Untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Hari ini setelah kami cek ke rumah sakit, korban sudah berangsur membaik. Rencananya akan digeser dari kamar ICU ke kamar perawatan. Untuk ancaman hukuman terhadap tersangka? Dalam kasus ini kami menggunakan 2 pasal, yaitu pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan penjara paling lama 10 tahun, dan kami subsidiar pasal 35 ayat 2 dengan ancaman paling lama 5 tahun. Baik. Terima kasih Ibtu Andi Kurniadi sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berantai oleh Wawon dan komplotannya di Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah fakta baru ditemukan saat reka adegan. Reka adegan dilakukan di rumah salah satu pelaku Solihin alias Tuloh di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. 22 adegan diperagakan di lokasi ini oleh Wawon dan Solihin, namun reka adegan tidak dapat diliput media karena keterbatasan ruangan. Korban pembunuhan di rumah Solihin adalah istri dan mertua Wawon.
Selain di rumah Solihin, rekonstruksi adegan pembunuhan juga dilakukan di kediaman Wawon yang jaraknya sekitar 200 meter dari lokasi pertama, di mana Wawon tega menghabisi nyawa putranya sendiri yang masih berusia 2 tahun. Aksi pelaku tidak dicurigai warga sekitar karena para pelaku cukup ramah dan mau berbaur dengan masyarakat, sementara korban bukan warga asli kampung setempat. Rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui seperti apa kronologi proses pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon CS terhadap para korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Perkembangan teknologi informasi membuat radio online kian berkembang. Industri audio ini masih menjadi potensi dunia kerja. Aplikasi radio online Roof turun ke kampus Kwik Kian School of Business Jakarta. Pengelola Roof memberikan pemahaman kepada mahasiswa jurusan komunikasi dan juga administrasi bisnis terkait potensi kerja di dunia audio. Narasumbernya ada Bayu Pamungkas dan Reno Aditya selaku konten dan production head Roof, termasuk kreatif strategi konten lead Roof, Hilbram Dunar. Menjelaskan ini ke teman-teman mahasiswa-mahasiswi supaya mereka juga punya ketertarikan untuk bisa bergabung masuk ke industri audio, mulai dari podcaster, konten kreator, sampai juga termasuk mereka yang mengemas kontennya sehingga menjadi konten-konten yang berkualitas. Para mahasiswa sangat antusias menyimak pemaparan pembicara. Diajarin kayak biar bisa buat kita gampang ngomong gitu, kayak pinter ngomong buat podcast dan lain-lain gitu. Terus banyak lagi sih. Yang aku tangkap banget tuh tadi soal namanya audio, kalau yang mixing audio sama cara gimana kita ngeproses audio itu buat di outputnya nanti buat didengerin sama orang-orang tuh kayak gitu. Ini memberikan suatu bahwa ada sebetulnya lapangan pekerjaan di masa depan, industri yang memberikan peluang kerja yang cukup luas ya, karena memang menjadi tren ya bahwa industri audio itu tidak hanya bekerja di radio tetapi juga bisa kita melalui berbasiskan media digital. Dari acara ini diharapkan para mahasiswa bisa semakin kreatif dan mengerti cara berkomunikasi melalui sarana audio sekaligus menjadi seorang konten kreator yang baik. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Kemacetan lalu lintas hingga 22 jam akibat padatnya angkutan batu bara terjadi di Jalan Lintas Jambi, Sorolangun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.